Hai teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Dara Fitria Syarif. Jadi ini kelanjutan dari video sebelumnya, dimana ini adalah umroh mandiri kami selama 25 hari di Tanah Suci. Buat teman-teman yang baru nemu channel aku ini, bisa scroll video sebelumnya untuk info perjalanan umroh mandiri. Oke, jadi di sini Bang Anda Isya, alhamdulillah aku lagi cari makan di food court yang letaknya di depan gerbang 334. Di sini banyak banget nih makanan dari berbagai negara ya teman-teman, dan gak terasa hampir 3 minggu di sini kangen banget sama masakan Indonesia. Jadi ini aku beli bakso nih, mau nyobain baksonya Madinah. Kita cobain bakso Indonesia di Madinah. Bakso warung Sunda. Oh, warung Sunda. Makasih. You want sauce? Okay, I take. Okay, thank you. Ini dia baksonya. Makannya di mana biasanya? Oh iya, makasih. Jadi di sini sepanjang jalan itu adalah jajanan ya, restoran, dan di sana adalah pintu untuk ke Masjid Nabawi. Nah, makannya itu di sini. Masya Allah, indah sekali. Nyobain bakso Indonesia di Madinah, satu porsinya 100.000. Tapi lumayan sih, rasanya enak. Enak gak, Mah? Enak banget. Makan dulu. Oke teman-teman, langsung aja, ini aku sudah pindah hotel. Yang sebelumnya aku 5 malam itu di Skyview yang posisinya depan pelataran, depan Bakri. Dan sekarang aku udah pindah ke Al Badil Sani, per malamnya 300.000. Dan di sini aku sharing kamar sama teman yang umroh mandiri juga, dan beliau juga sama ibunya. Di sini kita selama 7 malam. Untuk review hotelnya nanti aku buatin khusus ya. Sekarang kita masuk lift, cuman cukup untuk 2 orang. Yuk, kanan sini. Udah itu mah gak dikunci. Jadi ini kamarnya, maaf berantakan ya. Kasurnya tuh ada banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita mau istirahat dulu. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang pagi ini kita mau ke Masjid Nabawi untuk agenda pagi ini. Insya Allah kita mau naik hop on hop off untuk keliling Madinah. Nah ini ya, kita keluar dari hotel. Hotelnya seperti ini ya, minimalis. Masih gelap. Assalamualaikum. Di sini sekitar jam 6 pagi waktu Madinah, dan aku qadarullah sedang tidak sholat ya karena berhalangan.
Dan alhamdulillah insya Allah di sini tuh orangnya baik-baik ya teman-teman, karena di Madinah tuh kan kota yang aman untuk perempuan. Dan petugas adminnya juga tadi baik banget, alhamdulillah helpful orangnya. Dan aku pulang pergi sendirian pagi, malam, siang di sini tidak ada yang mengganggu atau catcalling seperti kita di contoh di daerahku tuh kalau jalan sendiri suka ada aja yang iseng ya, nyapa-nyapa ganggu gitu, iseng, tau lah ya catcalling. Kalau di sini alhamdulillah nggak ada yang macam-macam sih. Sekarang mau ke Masjid Nabawi, tapi sebelumnya mau beli sarapan dulu. Setelah itu kita mau ada city tour mandiri ya, kita mau naik hop on hop off namanya. Insya Allah nanti kita keliling kota Madinah seperti ke Masjid Kuba, Masjid Qiblatain, dan lain-lainnya lagi. Ke Gunung Uhud insya Allah. Jadi ikutin terus ya. Nih, ini ada Assalamualaikum. What the name is potato prata. Oh, pratas potato. Pratas potato. How much? Kamera? How much, sir? 2 ribu. Kita beli aja yuk. Kita nyobain ini. Real. Sudah beli potato prata. Tadi tuh aku ngeliat juga ada egg prata, harganya 3 rial. Pengen nyobain sih. Apa nyobain aja ya sekarang ya? Udah. Tapi boleh deh aku nyobain egg pratanya. Egg pratanya ya. Aku juga pesan egg prata. Udah jadi, ini ada potato prata sama egg prata. Jadi egg prata tuh kayak itu ya, kayak martabak telur. Sekarang kita menuju ke Masjid Nabawi. Untuk jaraknya sendiri lumayan jauh ya teman-teman, kurang lebih 15 menit lah ya ke masjid gitu, sekitar 1 kilometer. Jadi kalau mau nginep di hotel ini tuh cuman untuk tidur aja gitu, kita menghabiskan waktunya di masjid. Kebetulan yang booking hotelnya itu teman aku yang umroh mandiri juga, jadi beliau ngajak join, aku menyesuaikan waktunya dan alhamdulillah kita bisa sharing kamar selama 7 malam. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan aku stay lama di Madinah, jadi bisa merasakan hotel yang dekat dengan masjid dan yang jauh dari masjid untuk pengalaman ya teman-teman. Dan pas banget teman aku itu ajak ibunya juga, jadi mamaku ada temennya. Nah sekarang tuh mereka sudah ada di Masjid Nabawi dari sebelum subuh tadi. Ini aku nyusul karena aku lagi nggak sholat ya teman-teman. Dan kita mau naik hop on hop off keliling Madinah bareng-bareng. Dan karena ini hari Sabtu juga, sengaja pas anakku libur, jadi bisa ajak anak jalan-jalan juga. Jadi kalau hari libur memang suka nginep sama ibunya ya. Ya walaupun untuk saat ini hotelnya jauh, tapi alhamdulillah sih nggak ngeluh gitu. Karena di sini juga semua jalan kaki, jadi kita tuh kayak kebawa semangat aja gitu. Nggak anak muda, nggak orang tua, semua jalan kaki. Bahkan ada yang sampai didorong pakai kursi roda pun sambil jalan gitu ya. Jadi kita tuh kebawa semangat aja. Apalagi kalau misalnya waktu mau sholat atau selesai sholat tuh rame banget jalanan. Jadi kayak pas sholat Idul Fitri aja gitu. Kalau di Indonesia rame banget kan jalanan ya. Oh iya, di daerah sini tuh banyak banget restoran Pakistan tadi ya di sepanjang jalan, dan harganya tuh murah-murah dibandingkan dengan yang ada di pelataran masjid. Kayak nasi biryani, nasi bukhori, chicken curry, beef curry, itu enak-enak dan murah-murah. Nah itu ya teman-teman, udah terlihat di sana ada Baqi dan langsung ke pelataran Masjid Nabawi. Nah ini udah pelataran Masjid Nabawinya di pintu 365. Oke, nanti kita sambung lagi ya.
Oke, aku sudah ada di pintu 338. Sekarang aku mau menuju ke pemberhentian bus hop on hop off. Jadi aku patokannya di sini sih di pintu 338. Nanti lurus aja ke depan. Di sini kita lewatin McD, lurus aja sampai ketemu jalan raya besar ya. Nah, jadi tadi pintu 338 lurus, kita sampai ke depan sini. Oke, tuh itu dia. Sana, iya. Kapan hop off. Dekat hotel Sanabel Al Madinah Hotel. Nah, ini dia bisnya. Sekarang kita mau keliling kota Madinah menggunakan bus hop on hop off. Untuk bayarnya itu sekitar 80 rial untuk adult atau dewasa. Anak usia 5-12 tahun kena 40 rial. Dan ada juga untuk family, 2 orang tua dan 2 orang anak. Nah, kalau aku belinya nggak langsung di loket ini ya, tapi aku beli di Traveloka. Harganya lebih murah, teman-teman nanti bisa dicek aja, dibanding-bandingin ya. Harganya kan lumayan gitu, selisihnya bisa kita beli buat makan siang. Nah, jadi ini loket pembelian tiketnya kalau teman-teman mau beli on the spot di sini. Bayarnya bisa pakai cash atau bisa dengan debit card yang berlogo Visa atau Mastercard. Dan untuk tiketnya sendiri berlaku selama 24 jam. Oke, sekarang kita naik bisnya ini. Ayo, dia dulu. Let's go. Mah? Di atas yuk. Nah, karena masih pagi, kita di luar biar lebih enak, biar lebih dapat. Di sini. Wah, ini teman sekamar aku sama ibunya. Kita umroh mandiri ya. Masya Allah. Mah, hai. Dio. Jadi sebelum naik tadi kita dikasih kertas ini kayak peta dan di mana aja kita berhenti, sama kita dikasih headset. Kita tempel ini di sini. Bunda di sini ya. Nanti ini kita bisa pilih bahasa Indonesia atau enggak bahasa Arab atau enggak bahasa Inggris nih bahasanya. Oh. Ini bahasanya. Ada tour life guide-nya pakai bahasa Indonesia. Jadi di perjalanan kita sambil mendengarkan sejarah kota Nabi dan batas-batas wilayah suci di kota Madinah ini. Dan untuk rute pemberhentiannya bisa dilihat di kertas ini. Kita berangkat dari Masjid Nabawi, nanti berhenti di Baqi. Ada 12 pemberhentian, nanti kita bisa turun, bisa juga enggak. Tempat untuk naik dan turunnya bis itu di halte yang sama ya. Jadi kalau kita turun di situ, naiknya juga di situ. Jadi ada tempat pemberhentian khususnya ya untuk bus hop on hop off ini. Dan bisnya akan datang selama 15 menit sekali. Pertama, kita turun di Jabal Uhud. Di bukit ini Nabi Muhammad menempatkan 50 orang pasukan pemanah yang akan melawan pasukan Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat. Dan Nabi memberikan pesan penting kepada pasukan pemanah tersebut bahwa mereka jangan meninggalkan posisinya di dalam situasi apapun, baik menang ataupun kalah, dan harus tetap siaga di posisinya.
Singkat cerita, pasukan pemanah berhasil membuat pasukan Quraisy mundur dan ketakutan, sehingga banyak harta bawaannya yang mereka tinggalkan, dan membuat pasukan pemanah tersebut tergiur dan turun untuk mengambil harta rampasan perang tersebut. Ibnu Zubair sebagai pemimpin pasukan pemanah sudah mengingatkan agar tidak melupakan pesan Nabi, tapi pasukan pemanah tidak menghiraukan dan tetap turun dari bukit untuk mengambil harta rampasan perang. Sehingga Khalid bin Walid sebagai ahli strategi perang pihak Quraisy melihat kecerobohan dari pasukan pemanah tersebut dan memutar balik sehingga kemenangan pasukan muslim yang sudah di depan mata menjadi bencana karena pasukan Quraisy yang dipimpin Khalid bin Walid menyerang dari belakang, sehingga banyak pasukan muslim yang meninggal dan menjadi syuhada. Kurang lebih seperti itu cerita sejarah terjadinya perang Uhud yang selama ini kita pelajari di sekolah-sekolah ya teman-teman, dan alhamdulillah bisa langsung ziarah ke tempatnya. Dan ini kita sudah selesai, lanjut perjalanan. Nah, pemberhentian selanjutnya ada di An-Nur Mall. Di sini kita bisa belanja dan beli oleh-oleh, tapi aku nggak turun ya, jadi lanjut ke pemberhentian berikutnya. Selanjutnya kita berhenti di Masjid Qiblatain atau Masjid Dua Kiblat. Masjid ini menjadi saksi perpindahan arah kiblat umat Islam dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Masjid ini dibangun di atas bekas rumah Bani Salamah sehingga awalnya bernama Masjid Bani Salamah. Jadi saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu untuk mengubah arah kiblat ke Ka'bah saat memimpin sholat zuhur di Masjid Bani Salamah ini. Pada rakaat pertama, Rasulullah dan para sahabat masih sholat menghadap Baitul Maqdis. Pada rakaat ketiga, malaikat Jibril menyampaikan perintah Allah agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sholat menghadap Masjidil Haram. Oleh karenanya, kiblat umat Islam berpindah dari Baitul Maqdis Palestina menuju Masjidil Haram. Peristiwa ini menjadikan Masjid Bani Salamah dikenal sebagai Masjid Qiblatain atau Masjid Dua Kiblat. Di Masjid Qiblatain tadi kami melaksanakan sholat zuhur dan kami memutuskan untuk kembali ke Masjid Nabawi untuk makan siang dan sholat asar di Masjid Nabawi. Setelah itu kembali keliling Madinah ke Masjid Kuba menggunakan hop on hop off lagi. Restoran Padangnya, kalau teman-teman di Madinah kangen sama masakan Indonesia, masakan Padang, nah di sini ini untuk harga-harganya ada bakso masker loh, 30 sak. Caranya baik, asal kita mau ngajak ngobrol. Nah di sini makannya. Yuk. Ini si A-nya nih. Lama kerja di Gombong. Namanya siapa? Sofian. Masuk ke YouTube ya. Yuk, makasih ya. Oh iya, mau sekarang. Yuk, di mana sih kemarin? Oke. Nanti aja udah asar ya? Oh, asar. Beli parfum. Nih, ini video aku ya. Beda ya. Nah, ini teman kamar aku. Dari tadi belum habis, belum ada yang bagus soalnya. Beliau dari Bandung. Nanti aku kalau ke Bandung main ke rumah kamu ya. Boleh, cuma jauh sih Bandungnya bukan di kota ya. Malah lebih enak kali, lebih dingin. Jadi seminggu di Madinah ini sekamar sama Intan dari Bandung sama ibunya, Masya Allah. Baru pertama kali kesini umroh mandiri berdua, berani. Dan ya itu kalau misalnya udah Allah undang tuh nggak ada yang mustahil. Alhamdulillah dikasih kemudahan semuanya. Oke, sekarang kita mau lanjut ke masjid, mau sholat asar. Udah itu kita naik hop on hop off lagi ke Masjid Kuba.
Kita sudah sampai di Masjid Kuba dan kita mau sholat maghrib di sini. Masya Allah. Yuk. Bisnya datang. Ini adalah destinasi yang terakhir malam ini. Sekarang kita balik ke Masjid Nabawi. Karena masa berlaku tiketnya 24 jam, jadi kami memanfaatkan sisa waktunya untuk kembali ke Masjid Kuba di keesokan harinya untuk melaksanakan sholat duha di Masjid Kuba. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kami. Semoga teman-teman yang nonton video ini juga merasakan kenikmatan berada di kota suci. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Dan semoga Allah selalu mudahkan kita untuk bisa datang atau kembali ke kota sucinya Mekah dan Madinah. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya sampai akhir. Sampai ketemu lagi di vlog aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye.